Balik lagi bareng gue Syahendra Dimas dari Sneakers to Work Day tadi. Welcome to the third episode of Unbox. Hari ini kita formatnya agak beda. Kita kedatangan tamu seorang sneakers enthusiast yaitu Sadam. Oke Dam, pertama biar semua penonton kita kenal, boleh ceritain nggak awal mula kecintaan lo sama sneakers dan share sedikit koleksi sneakers lo sekarang udah berapa nih? Oke. Kayaknya kalau mau track back kecintaan gua sama sneakers tuh mungkin bisa balik di gua umur 11-12 tahun. Waktu itu gue lihat abang gua pakai ada satu sepatu Nike Terminator, warnanya warna kuning hitam. Waktu itu kayak emang lagi ngetren banget film Kill Bill, saya ingat gue. Kill Bill kan waktu itu pakai Asics kan, Asics Onitsuka Tiger gitu. Onitsuka ya. Cuman dia punya versi Nike-nya, terus gue kayak ih keren banget ya. Kan waktu itu sekolah kita identiknya sepatu tuh cuman hitam putih. Terus gue pertama kali ngeliat ada sepatu warnanya ngejreng kayak gitu, kayak wah keren banget. Tapi setelah itu berjalan waktu, pertama kali gue akhirnya punya sneaker sendiri itu justru Vans checkerboard, tapi yang high bukan yang low, yang skate high itu dalamannya warna biru. Wah keren banget waktu itu belinya. Kayak waktu itu masih ada retail Vans di Bali, saya ingat banget waktu itu tokonya. Dan udah lah, dari situ gue mulai nambah sneakers. Dan kuliah mulai beli sneakers hingga akhirnya kayak punya kerjaan, udah bisa ngasih duit sendiri lah. Udah nambah sampai sekarang kayaknya kalau ditanyain jumlahnya mungkin ada sekitar 50-60an sneakers. 50 pairs. Oke. Kebanyakan mereknya apa? Mungkin Nike, Adidas atau apa? Kayaknya gabung sih. Ada beberapa Nike, ada beberapa juga Adidas. Sisanya yang gue belum punya kayak Asics deh. Gue belum pernah. Bukan Asics pun belum ada pair Asics. Vans juga ada. Terus sisanya akhir-akhir ini nambah beberapa brand lokal aja sih. Oke, sekarang lu sibuknya apa nih? Selain kerja ada yang lain gak sih? Sibuknya sekarang sebagai video director freelancer sih. Gue juga tapi lihat di Instagram lu kan lu main finger drum. Itu juga itu lu maksudnya gelutin as a profesional atau cuman iseng-iseng aja? Sejauh ini as a hobi aja sih, karena emang gue basicnya beatboxing. Terus waktu itu sempat main beberapa alat-alat musik, cuman kayaknya gue intunya ke finger drum, mainin MIDI pad controller gitu. Udah bikin konten buat Instagram aja sih so far. Time to go nuts. Di unbox ini kita tuh nggak cuman unboxing sepatu, tapi kita juga ngelihat bahwa apakah sepatu yang kita akan review ini cocok buat daily hustle atau kerja sih itu. Jadi hari ini tuh kita bakal nge-unboxing sepatu dari brand yang lumayan cukup rame dibicarain, tapi bukan cuma tentang produknya, tapi juga orang-orang di belakangnya. Jadi akhir-akhir ini tuh ada satu brand yang lagi diomongin media lokal kita, karena ada katanya 2 orang resign gitu. Terus akhirnya jadi di gosip-gosip lah gitu. Dramanya lah. Iya. Jadi hari ini kita bakal unboxing Kanki X Sabotage gitu. Langsung kita buka aja. Boleh. Tutup. Ini tekstil 01 ya? Yes. Jadi ini Kanki collab sama Sabotage. Nah, tadi kan lu bilang lu ada juga koleksi brand lokal. Iya. Brand lokalnya apa? Ya so far sih gue pakai Kanki. Yang gue pakai sekarang juga Kanki Sabotage yang pertama. Dan so far punya beberapa colorway-nya kita pakai juga sih. Jadi menurut gue ada 2 tipe sneakers enthusiast lah. Oke. Pertama yang emang suka sepatunya tuh makin beat up, makin kotor, makin nyaman dan makin keren menurut dia. Ada juga yang kayak harus fresh setiap hari gitu, kayak abis dipakai langsung dicuci, masukin ke box lagi gitu. Nah, lu sendiri tipe yang gimana? Gue yang tipe bersih lagi. Jadi kayak emang gue mungkin ada jadwal kayak 1-2 minggu sekali dalam setiap bulan gitu. Gue kumpulin semua sepatu yang udah gue pakai di 2 minggu terakhir,
terus udah gue bersihin sendiri, gue sikat sendiri karena gue punya cukup kayak sabunnya atau sikatnya gitu, gue bersihin sendiri aja sih. Cuman emang gue lebih suka looknya sneakers itu clean lah, Clean. jadi kayak kelihatan baru terus gitu. Cuman walaupun gue mengakui ada beberapa sneakers yang kayaknya emang cocoknya tuh kelihatan kotor kayak Chuck Taylor gitu kan, kayaknya makin kotor tuh makin gila makin bersih tuh kayak kurang aja gitu. Berarti lu sebenarnya nggak begitu cocok harusnya sama ini karena iya karena si Kangki ini dia pakai bahan namanya Buckley. Uppernya Buckley ini tuh kalau gua googling ya artinya tuh sebenarnya dia look gitu. Jadi emang ini bahannya tuh kayak ngelook gitu lah. Ngelook, kalau kita zoom mungkin kan kelihatan dia ngelook gitu. Dan yang emang biasanya nih bahan-bahan yang dipakai buat sofa. Tuh, jadi bahan-bahan indoor kayaknya gitu ya. Dia tuh pakai di upper, which harusnya ini akan sangat-sangat rentan nangkap debu segala macam dan gampang kotor nih gitu. Harusnya ini tuh jadi Ekstra hati-hati lah. hati-hati dan cuman indoor mungkin ya, lo nikahan atau lo mau datang ke bright spot nih kayak gitu-gitu, bukan yang di outdoor lah, walaupun soalnya sangat-sangat outdoor lah. Iya trail run banget nih bawahnya. Terus dari uppernya juga nih, gue sih tidak begitu suka dengan nama orang, walaupun ini nama samaran lah. Ada di uppernya segede-gede begini gitu. Oke. Feeling lo sendiri, dan lu juga punya nih, maksudnya feeling lu sendiri lu oke nggak sih sama ini? Kalau gue pribadi sih personally oke aja. Ya so far sih karena gue ngikutin Markong atau Sabotage-nya juga yang Mr. Sabotage. Lu fansnya juga? Iya, gue cukup ngikutin lah dari dia waktu itu zaman dia pertama kali rilis sama Nike SB Dunk, waktu itu kayak golden era-nya SB ya. Kalau ada Jeff Staple, kayak di Asia representnya ada si Sabotage juga waktu itu. Cuman kayaknya itu holy grail lah, kayaknya nggak ada kesempatan punya juga. Kayak akhirnya pas lihat dia akhirnya bisa collab sama brand lokal ya cukup bangga juga sih. Cuman secara estetik sih gue sebenarnya cukup suka logonya. Cuman yang gue kurang oke tuh cuman si panel putihnya yang agak gede ini ya di sini nih. Karena emang walaupun gue lihat juga emang si EX01 tuh salah satu signaturenya kayaknya si panelnya ini deh. Cuman kayaknya kalau misalnya panelnya ini diminimalisir atau mungkin dihilangin, cuman ada si logo Sabotage sama micrografis kayak gini nih, kayak lebih slick aja sih. Karena kayak tiba-tiba ada putih ngeblok gitu, terus putihnya juga agak beda kan warnanya. Nggak match ya? Nggak match sama soalnya, benar. Iya. Ya walaupun gua nggak personally suka sih, tapi gua bukan appreciate, gua cukup amazed lah dengan si Kangki ini berani, karena sebenarnya no swin ini kan namanya no swin ya. No swin itu harusnya ditempel di material-material yang relatif flat gitu. Nah, si Buckley ini kan dia nggak flat ya, jadi banyak rongganya. Jadi ini tuh rentan banget untuk ngeletek. Nah, mungkin lu someday nanti kalau lu pakai terus mungkin akan kelihatan lah ngeletek. Cuman ini gue lihat ini cukup padat lah ya, maksudnya dia cukup nempel ke materialnya gitu. Jadi ini menurut gue dari sisi teknisnya Kangki cukup berani dan bisa handle masalah ini cakep lah gitu. Jadi appreciate Kangki, keren Kangki. Ngomongin berani juga kayaknya dia ngeluarin warna mismatch kayak gini tuh, iya benar. Itu movement yang cukup ini ya, liar ya. Karena kayak kita juga cukup untuk memakai warna sepatu berbeda kanan kiri tuh cukup punya keberanian juga kan sebagai user yang mau pakai ya. Yes. Personally sih salah satu alasan gue pertama beli sepatu ini ya itu gimmick si mismatch colornya itu. Iya. Cuman gue berdoa kayak, karena gue tahu kayak ada beberapa orang yang dapat perfect pair ya istilahnya. Iya. Kan kiri kanan sama warnanya. Gue sih sangat berharap waktu beli itu dapat yang mismatch. Karena emang kayaknya lucu aja gitu, warna kanan kiri beda, even tuh kayak masih satu shade lah, dua-duanya masih shade of green gitu ya. Yes. Walaupun dari perspektif gue yang suka ngerjain sepatu ya, menurut gue emang mungkin ya, gue ada feeling ya, mungkin sujon aja gue ya, kayak kenapa ini mismatch karena emang bahannya nggak ada lagi. Jadi cuman ada 2 bahan yang kesisa ini,
terus dia mau bikin dengan kuantiti tertentu, dia pilih satu warna, pas dicek wah nggak cukup kayak gitu. Tapi ada nih satu lagi gini, ya udah deh, daripada satu batch ada yang warnanya gelap, ada yang warnanya muda, kita bikin aja mismatch. Bikin begitu, mungkin gitu ya kalau dari gua, karena emang kalau di kita sepatu ya, maksudnya yang kayak gitu-gitu harus kreatif karena emang keterbatasan material juga gitu kan. Jadi asalnya karena keterbatasan ya. Gitu. Oh, ini materialnya cuma ada ini, ya udah kita bikin gimmicknya kayak gimana nih bareng sama tim kreatifnya, biar ini jadi leverage-nya bukan malah jadi downside si brand-nya gitu kan. Kita lanjut ke midsole dan outsole sendiri. Oke. Kalau menurut gua sepatu khususnya sneaker nyawanya ada di outsole dan midsole lah ya, sole secara keseluruhan gitu. Iya betul. Karena emang sneakers itu digunakan kan dibuat itu biar nyaman, orang nyaman gitu, dan kenyamanan itu pasti didapatnya dari dua sekarang ini ya, dari insole dan dari outsole dan midsole. Upper sendiri menurut gue cuman semacam Pelengkap aja. Iya, pelengkap dan ya biar si sole ini nempel kaki aja gitu. Nah, menurut lu nih Dam, penting gak sih kalau brand itu punya mold cetakan si midsole sendiri? Menurut gue sih penting banget ya, cuman mungkin gue berpikir untuk mengembangkan satu mold sendiri kayak emang butuh research and development yang cukup dalam juga ya. Karena kan seperti tadi lu bilang ini nyawanya mungkin kayak butuh team of research yang sangat bagus buat ngembangin gimana bikin sepatu yang nyaman tapi secara look khususnya sole-nya masih terlihat menarik gitu. Karena gue tahu juga kayak ini outsole-nya atau midsole-nya masih mirip dengan beberapa brand luar kan. Betul. Midsole dan outsole-nya Kangki ini dia banyak di pasaran ya, tapi mungkin gak di Indonesia lah gitu. Jadi dia import, emang ini ada, jadi kita sering lihat katalognya. Nah, dia tuh di bagian sini ada, walaupun ada logo Kangki, tapi ini tuh dia bukan moldnya secara keseluruhan. Jadi mold yang kecil di sini tuh, jadi di moldnya tuh ada semacam, kita nyebutnya insert gitu. Jadi yang logo-logo itu yang bisa ditaruh di mana, jadi ada logo Kangkinya di sini gitu. Secara bahan tuh ini midsole-nya apa ya? Oh ya, ini tuh bahannya kita nyebutnya Violent. Jadi EVA gitu. Si EVA ini prosesnya kalau di sini yang gue lihat mungkin dia dikompres. Jadi dari bentuknya kayak perahu tuh dimasukin ke mold, nanti dia dikompres, panas tuh dingin, jadi dia kebentuk gitu ya. Which itu yang setahu gue di Indonesia masih jarang yang punya mesin-mesinnya gitu. Yang gue tahu baru dua pabrik, ada di Tangerang sama di Surabaya Yang punya mesin mold. yang punya mesin filling press-nya itu. Mereka nyebutnya tuh panas dingin kalau nggak salah, hot and cold gitu, karena dia masuk ke hot dulu, abis udah udah jadi gitu dalam beberapa menit dia pindahin ke yang dingin, ininya itu disiram air gitu lah biar dia langsung ngerasa. langsung ngeras gitu. Karena gue ngerasa kayak looknya tuh empuk ya. Karena kalau kita pegang lumayan empuk, tapi pas dipakai tidak sempuk itu juga sih. Makanya stiff aja gitu, nggak empuk banget, walaupun pas kita lihat kan kayak lumayan gendut ya. Lumayan bulky gitu, tipikal sepatu zaman sekarang lah, sol-solnya gede. Pas gue pegang juga lumayan empuk, tapi pas dipakai sih nggak yang empuk-empuk banget, cuman nggak yang stiff banget juga. Ya memang kalau si keempukan itu sendiri banyak faktor juga sih. Mungkin kalau faktornya ada satu lagi tuh, ada kita namanya strobel board lah di dalam sini. Oke. Sih. Itu ada strobel, ini juga ngaruh nih karena dia ada tension kan, ada tension, tegangan itu yang sebenarnya agak ngehambat untuk kaki itu langsung kena ke feel-nya gitu. Jadi makanya kebanyakan kalau sepatu-sepatu performance yang membutuhkan itu, si strobelnya ini bahannya tuh kayak insole kayak gini. Oh gitu. Tapi di bawah insole taruhnya. Di bawah insole. Dia bahannya kayak insole gini, jadi udah empuk dan dia agak nge-stretch gitu. Jadi bisa kerasa di bawah gitu. Nah kalau ini gue lihat dia kayaknya ada EVA, tapi di bawahnya tetap ada semacam cloth lagi. Oh iya. Yang itu yang bikin agak ngeras sebenarnya gitu. Iya. Jadi emang kayaknya konstruksinya ini empuknya di sini bukan untuk kaki, tapi lebih
dari dari bawah sih. dari luar ya. Kalau misalnya kena batu misalnya gitu, batunya tuh ngejelep gitu jadi kita gak goyah gitu. Nah terakhir nih bahasannya yang menurut gue agak gue personal pribadi, walaupun sebenarnya kan sabotage itu emang army ya, agak army surplus, manual surplus gitu ya, dan emang si lacing system kayak gini nih banyak dipakai di sepatu-sepatu tentara nih gitu. Tapi personally gue nggak begitu suka, dan ini cocoknya sebenarnya buat orang mager sih gitu. Wah, orang mager. Nah kalau lu sendiri sebenarnya suka nggak yang lacing system kayak gini? Gue juga jujur either kurang suka atau emang masih kurang familiar aja ya makanya ya. Karena pertama gue lihat juga kayak wah, agak ini kan apa ya, buah lacing system biasanya orang taunya kan. Cuman pas pakai kekhawatiran gue cuman kayak ini kan mekanis banget ya, akan ada umurnya gak ya, itu sih yang gue takutin sih cuman itu. Sama yang kedua kayak emang seni dalam bersepatu tuh salah satunya mengikat sepatu ya. Iya. Jadi kayak pas dapat sepatu kayak gini, oke, looknya militernya dapat, cuman secara estetiknya sabotage kayak masih lebih oke kalau pakai tali biasa shoeless. Mungkin kayak yang di seri EX02 tuh kan yang versi shoelessnya, kayak menurut gue lebih masuk di situ tuh kalau mau explore ya. Atau yang kita dake yang pertama itu Ya itu ada kayak menurut gue genius sih. Itu menurut gue genius sih, karena apa namanya, emang lagi hype-nya tuh orang pada ngebolongin kayak Air Force One-nya dibolongin lebih gede, terus dikasih kayak tali yang paling kecil, apa sih namanya ya, tali kayak tanpa hasil gitu kan. Menurut gue itu kayak harusnya bisa di-repeat lah, dia maksudnya direplikasi ke model-model lain, dan betul jadi ciri khasnya Kanki Sabotage itu ketimbang menurut gue kayak logo yang segede itu. kan. Iya sih. Jadi kita di sini kan memvalidasi apakah ini bisa buat daily hustle atau ke kantor lo. Menurut lo nih, Oke. si Kanki Sabotage ini worth it nggak buat lo pakai harian atau ke kantor? Oke, pengalaman gue pakai kayaknya udah sekitar 2 minggu dari gue beli ya. So far sih gue belinya waktu itu size 43. 43 which mean 28 cm. Gue tuh biasanya pakai kalau di luar tuh 27,5. Jadi gue lumayan upsize setengah senti, tapi gue merasa masih agak kurang nyaman di bagian sisi kiri luar sepatu ini. Jadi gue ngerasa kayak kelingking gue tuh kalau kelamaan pakai ya. Iya. Agak kepres gitu, ada kentut, benar. Jadi kayaknya emang kalau misalnya mau beli better upsize satu size naik gitu sih, biar karena mungkin karena kaki gue wide juga ya, gue nggak tahu kalau yang kakinya narrow apakah lebih nyaman. Iya. Karena tadi gue pikir karena ini kan lumayan bulky, gue pikir kayak kalau buat kaki wide kayaknya masih masuk. Cuman pas gue pakai sih, gue kendala gue cuman di situ. Cuman kalau dari kenyamanan sih lumayan nyaman lah. Well, price to performance dengan harga 488.000 detailnya ya. Dapat kenyamanan dan looks, apalagi ini produk kolaborasi, menurut gua sangat oke buat dipakai daily hustle sih. Cuman paling yang harus diperhatiin masalah sizing itu aja. Sizingnya ya itu mungkin wajar, karena yang kita balik lagi tadi, ini itu soalnya kan sol universal ya, maksudnya dia ambil juga dari luar ya, karena Sulas itu pasti ngikutin sol ya kan gitu. Jadi karena ini universal pasti dia dan ngambil di negara tertentu pasti dia ngikutin standar size di negara itu gitu kan. Which kan kalau di Indonesia kakinya lebar-lebar karena kita kan sukanya nggak pakai sepatu lah kan, maksudnya waktu kita pakai sepatu itu cuman di kantor atau pas main kan. Di rumah kita pasti telanjang kaki, ke warung kita pakai sendal gitu ya. Jadi kita rata-rata lebar. Itu salah satu penyebabnya ya. Mungkin dari kaki bisa dipertimbangkan ball guard-nya di sini lah agak diperlebar lagi ya. Jadi mengakomodasi, tapi mungkin agak jelek sedikit karena akan agak kesewer sedikit Kak. Tapi itu akan lebih ngebantu buat yang kakinya lebar sih itu. Anyway, kaki gue juga agak sedikit aneh sih. Secara bentuk, jadi kayak emang mungkin salahnya di kaki gue. Oke, thank you udah gabung. Dam, sekali lagi thank you. Kita ketemu lagi di unbox selanjutnya.